A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di Islamitinda hari ini. Namun sebelum kita membahas apa kira-kira yang akan dijadikan tema di hari ini ya, sebelumnya saya mengajak jamaah Islamitinda untuk melihat terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Meski laju penularan varian Omikron dinilai 3 kali lebih cepat dari varian Delta, tingkat kesembuhan juga dinilai paling tinggi. Sehingga Kementerian Kesehatan menilai beban fasilitas kesehatan belum menunjukkan angka peningkatan yang signifikan dibanding varian Delta. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan total kasus COVID akibat penularan varian Omikron di Indonesia pada hari ini mencapai 3.100 kasus. Sebanyak 1.600 diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri dan 1.200 adalah transmisi lokal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga ujian akan virus COVID ini ya yang selama ini kita anggap belum selesai ini ya jamaah ya, yang jumlahnya semakin menaik. Kita doakan ya yang sedang terpapar atau mungkin yang sekarang dalam proses isoman diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai puncak, setelah itu Covid selesai, hilang. Nggak ada lagi yang namanya di muka dunia ini. Amin amin ya robbal alamin. Tapi bicara masalah tentang Covid, naiknya Covid ini bukan berarti kita jadi malah putus asa seharusnya ya. Ini bisa kita jadikan momen juga untuk ya, juga selain menaikkan yang namanya imun di dalam tubuh kita bisa juga menaikkan iman kita. Dan hari ini kita akan membahas ya tentang tema Covid naik iman, Covid naik, iman juga harus naik. Alhamdulillah. Ya Allah, nengok aja teman saya kalau ada salah ngomong dikit. Senang banget kayaknya. Ya, namanya Covid nih ya. Dengan kekurangan, mohon maaf sebelumnya nih ya. Sebagai ujian bagi kita semuanya, pastinya nih ada juga orang yang akhirnya pembatasan kayak seperti kemarin saya baca di sosial media, masjid juga harus dikurangi kapasitasnya sampai 50%. Ya Pak Kiai ya, mohon izin Pak Kiai ini. Ya, ini ujian banget nih kembali kita rasakan nih. Ya namanya sholat Jumat, biasanya kita satu komplek itu bisa satu masjid, harus dipecah beberapa masjid supaya bisa melaksanakannya semuanya karena ada pembatasan. Nah sekarang kita ini kan harus seuzon nih dengan menaikkan namanya iman kita nih dengan cara seuzon. Tapi sulit nih ya buat Pak Kiai ya namanya husnuzon nih. Husnuzon pada saat kita ngelihat sekarang coba ini. Coba diperjelas dulu. Iya, ujian ini bikin kita jadi sebenarnya suuzon. Oh, iya. Iya kan? Supaya bisa naik jadi? Supaya bisa naik imannya kita harus husnuzon. Benar gitu ya. Ya Allah, ya teman saya protes aja ini Pak Kiai. Tapi ini bagaimana nih Pak Kiai? Berhusnuzon di saat seperti ini, maaf nih. Pada saat kita lagi kesusahan, kesulitan, lagi di ujian. Ini susah banget mau husnuzon, bagaimana caranya? Mohon izin Pak Kiai penjelasannya. Baik, mohon izin Kiai Syam, Kiai Maulana, juga Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Indonesia, Islam itu memang sangat indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jangan ada kata a priori, suuzon, prasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada Allah suuzon. Nah di sini saya yakin dan percaya kepada Allah. Dan sekarang ini pemirsa Indonesia banyak musibah yang terjadi. Kemarin Kiai baru ada COVID-19, belum beres tuh. Ada lagi COVID varian Delta. Sekarang datang lagi COVID Omikron. Nah di sini boleh jadi sakit itu karena kita, maaf nih, tidak seuzon juga. Mungkin akibat ulah tangan-tangan manusia, Kak Fadli. Sebetulnya aman-aman saja.
Nah, di sini Allah mengatakan, saudaraku yang terhormat, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Enggak datang tuh musibah kecuali akibat ulah tangan-tangan manusia itu. Dan Allah sebetulnya maha pemaaf walaupun dosa kita banyak. Saudara, jangan kita panik. Coba deh, yang namanya seorang pakar doktor dunia itu dari Persia, Iran, yang bernama itu kalau tidak salah namanya siapa? Doktor, ternyata Ibnu Sina tuh. Ibnu Sina tuh pakar doktor dunia. Dia mengatakan kalau andai kata panik separuh daripada penyakit. Kalau seandainya tenang, itu separuh pengobatan, pemirsa. Tapi kalau seandainya dia sabar, tenang, nggak panik, itu awal daripada kesembuhan. Luar biasa. Nah, di sini mari ala syara' wa dara' masykur, dalam suka maupun duka tetap kita bersyukur. Tuh ada Al-Baqarah ya, ayat 155, 156 dikatakan memang ujian ini bertubi-tubi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Allah menimpa ujian terus. Minal khauf, ketakutan. Sekarang orang banyak takut minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsi min amwal, karena dirumahkan, kurang harta, PHK di mana-mana. Bahkan work from home, stay at home, charity begins at home, dan seterusnya. Maaf, setelah kelaparan diuji tuh wa naqsi min amwal wal anfusi, ujian jiwa, banyak meninggal. Wa thamarat, paceklik, hujan terus banjir di mana-mana. Paceklik, wa basyiris sabirin, tenang dalam keadaan sabar. Kasih tuh gembira buat orang sabar. Orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Covid yang katanya Omikron mudah-mudahan akan cepat kabur dan lari, dan tenang, damai, aman Indonesia yang kita cintai. Tentunya iman kita meningkat, juga imun kita meningkat. Jangan lupa aman dan amin. Amin, Masya Allah. Pak Kiai, tapi saya senang tadi itu ya. Kalau kita ketakutan itu adalah sebagian setengahnya dia yang akan menimbulkan dari penyakit. Kalau kita tenang, bukan panik. Ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Kesembuhan. Itu saya kan gantian. Habis itu baru itu. Sabar ya. Nanti kebagian semua, ya Allah ya Robi. Sabar banget teman saya. Sekarang kita tanya deh yang udah gak sabar dari tadi. Ustaz Maulana mohon izin. Ini bagaimana cara terbaik saat ini menaikkan iman nih? Pada saat pandemi dibilang naik lagi levelnya. Kita kan jadi takut nih mau ibadah. Sedangkan ibadah yang namanya terbaik itu adalah berjamaah, bersama-sama. Nah kalau kayak gini kan kebanyakan orang akhirnya karena mungkin dibatasi 50% masjidnya. Jadi sebagian orang kan harus ibadah di rumah. Dan ibadah di rumah tahu sendiri. Kadang-kadang kan aduh suka males-malesan. Bagaimana Ustaz Maulana mohon izin nih? Iya, makasih banyak Mas Fadli. Izin Ustaz Sam, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini hari Selasa, berarti zikir kita adalah salawat Nabi. Dan hari ini tepat tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, 54 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan dari Mas Fadli yang minta dipanggil kakak, tapi aku tetap panggil Mas aja ya. Dia pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara menaikkan kualitas ibadah kita sementara kuantitasnya mungkin agak sulit disebabkan mohon maaf kita tidak bisa berjamaah dan sebagainya. Ketahuilah cara menaikkan untuk bisa mau sebenarnya satu saja nih, kemauan. Banyak yang protes kenapa masjid ditutup dan sebagainya dibatasi. Padahal ketika masjid dibuka dia nggak datang juga.
Kenapa sih masih ditutup? Memang kalau dibuka kok datang? Enggak juga. Kebanyakan seperti itu. Mohon maaf. Yang pertama yang harus dicamkan adalah adanya kemauan untuk beribadah. Walaupun dibatasi karena keadaan, bisa kita meningkatkan apanya? Kualitas ibadahnya. Untuk meningkatkan kualitas ibadah, ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas. Mungkin kita susah karena dibatasi, tapi ada kualitas ibadah yang dinaikkan. Yang pertama adalah muraqabah. Apa itu? Merasa diawasi oleh Allah. Kita bisa puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Ada lagi nih, puasa Rajab kan? Waduh, luar biasa. Adanya banyak kesempatan untuk bisa beribadah ketika kita merasa diawasi Allah. Zikir jalan, baca Quran jalan. Kenapa? Karena kita ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka kualitas itu yang kita naikkan. Merasa kita diawasi, merasa kita dekat dengan Allah. Maka yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Makin dekat kita dengan Allah. Mohon maaf, ada istilah dari Cuk Nyadin. Saya kutip dari filmnya dulu itu sampai saya nangis. Apa itu? Bersunyi-sunyi dalam keramaian, beramai-ramai dalam kesunyian. Wah, ini bersunyi-sunyi dalam keramaian, salat tahajud kan? Orang sunyi tidur, kita beraktivitas. Beramai-ramai dalam bersunyi-sunyi dalam keramaian, banyakin zikir ingat Allah. Dan yang ketiga, jadi muraqabah, apalagi berdoa. Dan yang ketiga, bagaimana bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Maka ada yang disebut dengan as-sabr, bersabar dalam ketaatan. Maka tingkatkan ibadah kita. Apanya yang ditingkatkan? Kualitasnya dengan merasa diawasi, banyakin berdoa. Dan yang paling terpenting tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai tadi, banyakin kesabaran. Karena bisa jadi karena atas ulah kita. Tenang aja. Ketenangan itu dari separuh daripada kesembuhan. Masya Allah. Itu. Betul. Jadi kita jangan panik. Banyakin sabar, banyakin doa, banyakin ibadah dengan Prokes kualitas juga ibadahnya. dijaga. Prokes ini Iya. santai aja. Lebih baik bersabar untuk hidup daripada maksain tapi mati. Nauzubillah min zalik. Nah, Maka itulah tetap jaga kadang-kadang. protokol kesehatan kita. Betul, betul banget. Dan itu semuanya kita harus kembali lagi pada diri kita sendiri. Iya. Ya, bicara masalah tentang kenaikan COVID ini sebenarnya kita ambil hikmah ini ya. Iya. Hikmahnya itu luar biasa. Bisa menjadikan kita itu sebagai cara muhasabah diri kita kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala, evaluasi, Evaluasi. introspeksi diri. Oh, Nah, kadang-kadang kita bicara masalah seperti ini tuh agak sulit. Seharusnya kita sebagai warga negara yang baik itu kalau bisa ya sami'na wa ta'na. Pemerintah Iya. bilang begini kita ikut taat gitu Ikuti loh. karena pemerintah itu pasti akan menjaga masyarakatnya, Masya rakyatnya. Allah, benar. Nah, tapi kan kadang-kadang gini, kita semua udah taat nih, sebagian kelompok kita nih. Tapi kita lihat keluar sana, waduh ini orang masih aur-auran nih, nggak taat protokol kesehatan dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana nih Ustadz Syam, mohon izin nih, kita bisa Ya, siap. mengingatkan semuanya supaya kita tuh ibadah juga jadi nikmat gitu loh. Mohon izin untuk penjelasannya, tafadhol. Tapi guru-guruku, Pak Kiai, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu penyakit, suatu pandemi. Bagaimana menjadikan pandemi atau varian baru ataupun apapun namanya menjadi suatu yang bisa membuat kita berevaluasi atau introspeksi diri. Maka subhanallah, introspeksi diri yang pertama bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala mengalami sakitnya, lalu ketika dia sakit dia sudah berumur 60 tahun, maka diberitahu oleh istrinya, "Wahai suamiku, engkau itu adalah nabi Allah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitmu." Maka apa jawaban oleh Nabi Allah ini? Beliau mengatakan, Allah telah memberikan saya umur 60 tahun.
sakit saya baru setahun. Bagaimana mungkin saya minta kepada Allah kesembuhan, saya malu. Karena sehat saya masih jauh lebih banyak dibandingkan sakit saya. Maka introspeksi diri yang pertama, bagaimana seseorang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup yang berumur 40 tahun berarti baru 3 tahun merasakan pandemi. Yang mereka kita hidup ini baru merasakan 3 tahun pandemi. Sedangkan sehat kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi. Kebebasan kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi itu sendiri. Maka evaluasi yang pertama, bagaimana seseorang senantiasa melihat dengan kacamata syukur. Senantiasa melihat dengan kacamata dia berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi bahan introspeksi diri kita? Bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Maka subhanallah, ketika Nabi SAW berpindah dari Makkah ke Madinah, maka salah satu perintah yang awal-awal Nabi SAW sampaikan adalah afshus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan berarti ketemu orang Assalamualaikum, ketemu orang Assalamualaikum. Ada ulama ya ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, ya Syekh, engkau kalau lewat perkumpulan ini, engkau kalau lewat pasar, kenapa engkau tidak pernah beri salam? Ada orang ngumpul di pasar, orang duduk-duduk, engkau kenapa tidak pernah beri salam? Apa jawaban Syekh tersebut? Karena saya tahu hukumnya salam. Hukumnya salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Saya tidak mau memberikan mereka dosa. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menjawabnya, mereka akan berdosa. Maka perintah pertama adalah afshus salam, sebarkan keselamatan. Niatkan pakai masker itu, niatkan kita menjaga jarak, niatkan kita cuci tangan, bukan untuk menghadapi corona, bukan. Tapi niatkan untuk afshus salam, menyebarkan keselamatan. Maka bernilai pahala, bukan karena taat pemerintah. Karena banyak juga yang tidak mau taat perintah, tapi taat Rasul SAW. Yakni Nabi meminta kita untuk menyebarkan keselamatan. Maka bukan menyebarkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bukan. Tapi menyebarkan keselamatan dengan menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan orang lain. Maka evaluasi diri yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan, yakni banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menyendiri. Jadi bukan hanya ibadah di saat ramai, tapi ketika kita bersepi-sepi di rumah, itu juga yang kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Muhasabah ini penting banget ya. Dan saya senang tadi sih apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana juga ya Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Ini tadi dia bilang pada saat kita ada ujian Covid ini lagi naik, seharusnya kita juga bisa memanfaatkan dengan zikir. Dengan kalimat-kalimat zikir ini yang bisa memperbaharui keimanan kita seperti apa yang diarahkan tadi Pak Kiai Haji Muhammad Nur Maulana. Masya Allah luar biasa. Ini maksudnya zikir yang seperti apa nih Pak Kiai? Iya, pemirsa Indonesia, bagi Bapak Ibu yang punya tasbihnya, dipegang, saya akan berikan amalan zikir sekarang juga. Sekarang? Apa amalannya? Amalannya sekarang? Amalannya banyak banget nih. Banyak banget Pak Kiai? Iya. Tapi gampang kan diamalinnya kan? Iya harus hari ini juga. Afdalul zikri fa'lam annahu. Stop dulu, itu aja. Nanti kita lanjutin deh. Nah ya pokoknya gini, jamaah yang ada di rumah ya, pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan amalan bagaimana kita berzikir untuk bisa menaikkan iman kita di saat Covid sedang tinggi. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Siapkan Jamaah. catatan. Oh jamaah. Siapkan catatan. Alhamdulillah. Siapkan catatan, akan kita catat zikirnya ya. Zikirnya apa? Biar hilang tuh.